yang baru ya, walaupun bukan berarti kita bisa bersambung lagi ya mengenai domain specification, kemudian mengenai terhubung ya. Kita minggu ini belajar mengenai PID, pengontrol PID. Anda mungkin pernah dengar pengontrol yang terdiri dari 3 bagian. Tujuan pengontrolan adalah untuk mengikuti suatu nilai ya, yang namanya targetnya itu adalah di teori kontrol namanya reference trajectory. Kemudian apa yang menyebabkan aja perbedaan antara suatu perbedaan apa? Yang pertama bisa karena gangguan atau noise ya, noise ini bising terkontrol oleh kita ya, disturbance juga tidak terkontrol oleh kita tapi frekuensinya lebih rendah katakanlah gitu ya, tinggi. Dan kemudian perubahan set point kan ya, sudah rencana mau melakukan sesuatu tidak bisa tercapai. Kenapa? Bisa karena ada gangguan ya, atau bisa karena tujuannya diubah ya, tadinya kita udah mau mencapai ke sana, udah hampir tercapai, tiba-tiba diubah dengan tujuan yang baru ya. Itu yang menyebabkan adanya perubahan. Dan pengontrol itu memang halo, kedengaran jelas ya? Atau saya harus tukar mikrofonnya? Apakah kedengaran yang jelas? Halo. Jelas, sebentar ya. Saya coba dulu mungkin ini di sini. Saya harus coba mikrofonnya ke sini. Mikrofon cek. Maksud sih ini modelnya. Apakah lebih baik? Epson sudah tidak dipakai. Erase memory. Jelas, jelas. Ya, oke ya. Ya. Ya, Anda betul-betul bisa cari segala macam contoh ya, bagaimana target tidak tercapai. Bisa karena tiba-tiba ada gangguan, bisa karena target berubah. Ya. Kira-kira gitu. Saya teruskan lah ya. Oke, ini dia contohnya ya. Jadi ya kita belajar lah ya, ada controller, kemudian ada proses, kemudian diukur dengan sensor ke sini ya, kemudian dibandingkan ada namanya error. Ya, manusia selalu hidup dari kesalahan ya. Sepak bola juga selalu hidup dari kesalahan. Kalau nggak ada kesalahan ya kosong-kosong selalu. Atau bukan kosong-kosong ya. Kalau kosong-kosong berarti kesalahannya besar. Tapi memang ya hidup itu selalu tidak bisa lepas dari kesalahan. Ya. Error ini selalu akan muncul, cuma bagaimana caranya supaya error ini bisa jadi nol secepat mungkin. Itu sebenarnya yang diinginkan. Ya, kira-kira gitu. Ya, saya perkenalkan three-term controller ya, proportional integral derivatif. Ya, proportional integral derivatif. Ini yang paling sering dipakai di industri. Mungkin ada sebagian Anda sudah pelajaran ya, belajar bagaimana mentuning parameternya, dan itu pun nggak bisa dibahas di kelas ini, sayang sekali. Cuma kalau misalnya sehingga proses tuning pengontrol yang ada di perusahaan Anda bisa dilakukan secara akademis ya, akademis sesuai teori yang ada. Sebelumnya di beberapa tahun yang lalu ada mahasiswa yang mengontrol flow air untuk pump retrofit yang ada di water treatment plant, kemudian PID, dan dia sudah mulai bisa tuning parameter tersebut. Ya, cuma sayangnya yang difokuskan adalah retrofitnya, bukan untuk pengontrolnya misalnya. Ya, seperti itu. Jadi banyak peluang sebenarnya ya kalau saya lihat.
Ada tiga, namanya PID, proporsional integral derivatif. Ya, namanya proporsional integral derivatif. Jadi kalau secara matematika, aduh agak heng-heng juga, saya nggak tahu ini gara-gara koreksi atau apa. Ya, uh, ya. Kalau di sini ada informasi, kalau kalau yang ingin dikontrol itu kita tahu bisa perencanaan, ya. Tapi kalau prosesnya kita tidak tahu pasti ya harus menggunakan trial and error ya, dicoba-coba. Oke, dicoba-coba sampai akhirnya dapat. Ya sama juga ya dalam kehidupan sehari-hari kan kalau kita udah tahu persis sifat seseorang, kita udah bisa prediksi kalau kita ingin tujuan akhirnya ini apa yang harus dilakukan ke orang tersebut. Tapi kalau dia orang baru ya harus belajar sambil melakukan, harus learning by doing. Ya, kira-kira gitu. Ya, seperti itu. Ya, mungkin saya bisa tuliskan ya. Ini cukup menarik sebenarnya kalau mau disampaikan ya. Contoh parameter yang trial and error ya nanti saya bisa ya. Pertanyaan saya, kalau orang mencuri 1 miliar, mencuri ya, menggelapkan, ya, ada seseorang menggelapkan 1 miliar rupiah. Kira-kira kalau di pengadilan dihukum berapa tahun? Itu berapa lama? Terbukti dia menggelapkan. Ada yang tahu? Ya katakanlah 5 tahun, ya 5 tahun. Ya. Bagaimana kalau seseorang itu hanya mencuri 1 juta, katakan 10 juta. Kalau kita bikin linear, seperberapa 1 miliar 1 juta? Ya, 10 bandingkan 1000. Kali 5 kali 12 hanya 0,6 bulan. Ngomong langsung tujuannya diumumkan ya, jangan cuma maaf terus nggak ada jelas apa. Sosialisasi saya nggak tahu. Ya, ini pelayanan saya nggak tahu lagi macam. Tadi mau ngomong apa itu maksudnya? Tolong dijelaskan ya. Halo, yang tadi ngomong siapa? Ya, kenapa? Yang lain gimana? Putus-putus juga? Sama, Sir. Sama Pak, putus-putus Sama, Pak. putus-putus. Nah, ini udah repot nih. Ini Anda bisa lihat di layar saya ini udah pakai kabel LAN. Nah, caranya ya. Ya, saya tuh nggak tahu apa lagi. Apa yang harus dikerjakan saya udah nggak tahu kayak gini. Ya, apa saya coba uh, wireless saja.
Ya, semoga mungkin lebih bagus di sini ya, saya nggak tahu. Mungkin lebih bagus, nggak tahu nih. Tiba-tiba mulai wireless nih. Halo, kedengaran Tapi nggak? untuk tampilannya bisa tuh, Sir. Kenapa? Untuk tampilannya jalan sih nggak macet. Kalau saya jalan aja. Gimana kalau di Anda? Suaranya gimana? Udah mulai Sekarang jelas, bagus sekarang? lebih bagus Pak, ya Pak. Jelas, jelas. Nah, oke sekarang ini, kalau 1 miliar dihukum 5 tahun. Udah hebat banget ini, sedangkan bukan apa-apa ya. Soalnya apa, Sir? Membunuh aja bisa cuma 15 tahun. Masa nilai tubuh manusia, nilai nyawa manusia 3 miliar gitu ya. Ya misalnya ya, pembunuhan berencana 15 tahun. Ya, premeditated killing 15 tahun. Soalnya Bowo mau langsung kuis kedua ya. Soalnya kalau dia Nggak yang 5 tahun mencuri tadi. 10 juta, kira-kira berapa hukumannya? Kalau hanya linear 5 tahun itu, kalau 1 miliar 5 tahun. Kalau 10 juta berapa lama dia dihukum? Mencuri 1 miliar, dihukum 5 tahun. Ya. Sekarang berapa tahun pantasnya? Itu pertanyaannya. Kalau linear, Anda tahu linear derivatif, kita sekarang membahas proporsional. Seandainya dia pertanyaannya. Ada punya ide, ini sekarang siapa yang bicara yang di absen? Ya, tadi ada Bowo bicara, oke? Kalau nggak bicara, absen. Oke, Snu tadi bicara. 6 bulan Pak. Bowo. Mana Bowo? Ini Bowo. Ya. 18 hari. 6 bulan Pak. 6 bulan siapa 6 bulan? Arya Bima Pak. Bimo. Ari? Nomor 2 Pak. Arya Bimo? Ya Pak. Ya, 3 orang absen. Saya 18 hari, Sir. Tunggu dong, jawab dulu pertanyaan, bukan hanya langsung absen. Oh, hadir. Jangan hadir, Anda harus menjawab pertanyaan atau bertanya. Oh, tadi 18 hari jawabannya. Oh, akhirnya siapa nama Anda? Bowo. Iya, kan udah di absen, Bowo. Iya. Iya, jawabannya 18 hari. Iya, bentar ya, dibahas dulu ya, saya absen dulu ya. Otip dan Habib, ya. Ya, kayaknya emang itu 18 hari, karena ini 0,01 tahun gitu ya. 0,01 tahun. No. Gaji kalau hukumnya proporsional ya, tapi ternyata nggak begitu kan. Kalau total proporsional ya, hanya proporsional. Uang 2000 tidak berharga bagi kita ya. Rp2.000 sudah kumulatif tentu akan lebih berarti gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi disinilah ada 3 strategi kontrol yang akan saya perkenalkan ya, proporsional, integral,
dan derivatif. Ya, pertama-tama mereka bisa dikombinasikan, bisa proporsional aja, bisa proporsional integral, bisa proporsional derivatif, bisa PID, ya, proporsional integral derivatif. Bagaimana caranya untuk ke salah satu ya, yang lain di off-kan, ya, misalnya kalau saya ingin PD, yang I-nya di off-kan. Bagaimana meng-off-kan suatu sinyal? Ya dengan mematikan penguatnya, atau memutuskan koneksinya, dikalikan dengan 0. Kalau sinyal dikalikan dengan 0, dia akan terputus, misalnya, ya. Jadi seperti itulah kira-kira, ya. Ya, jadi proses dan lain-lain, kemudian ya ini udah pengulangan berkali-kali, semoga bisa mengerti ya, bahwa kita tugas pengontrol adalah menghasilkan U, ya, menghasilkan U yang sesuai, ya, dengan proses, ya. Ya, kira-kira gitu ya. Proses berubah, U-nya harus berubah. Nggak bisa kita sama ratakan semua. Ya, bahkan atasan kita pun udah memperlakukan kita dan teman-teman selevel kita itu dengan berbeda. Karena mereka, atasan udah tahu sifat kita, ya. Respon kita bagaimana kalau diberi tugas, ya, atau dalam kehidupan bekerja. Ya, akhirnya kontrol dari seorang atasan itu akan mengatur kontrol sinyal ini supaya pekerjanya bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Ya. Begitulah kira sehari-hari, ya, seperti itu. Ya. Nah, proporsional ini kira-kira seperti ini, ya. Apapun yang ada dikalikan konstan, ya, dikalikan konstanta. Ya. Ada kesalahan kecil dikalikan, kesalahan besar dikalikan, ya. Kesalahannya hanya 0,1 dikalikan KP. Kesalahannya ES-nya 10, ya, dikalikan KP. Kelebihannya dia cepat, ya. Cepat itu dalam artian melakukan penghitungan kan cukup dengan perkalian, hasilnya langsung terasa di saat itu juga, ya, dan membuat respon sistem menjadi cepat. Jadi kalau kita bikin rangkaian dengan KP lebih besar, dia akan semakin cepat, ya. Ya, ini dia. Kalau errornya seperti ini, satu terus, apa yang terjadi dengan U? Ini E, ET, atau di sini ES, ya, dalam domain frekuensi. Mohon maaf ya kalau tiba-tiba nggak koneksi langsung diumumkan karena saya tidak bisa. Oke, baik ya. Ya, ini ES dengan ET sama aja, ya. Ini domain waktu, ini domain frekuensi, ya. US dengan UT. Kira-kira UT-nya gimana? UT sama dengan KP kali ET. UT-nya akan seperti ini. Ketebak nggak? Ini kemana lagi? Nah, ini dia. Ya, Anda bisa bayangkan, ya. Kesalahannya 1 dikalikan KP, ya, jadi KP. Ya. 1 KP. Anda bisa lihat apa yang terjadi di sini, ya. Tidak ada efek jerah, ya, kira-kira, ya. Ya. Membuat kesalahan yang sama, respon dari pengontrolnya sama. Cepat, ya. Tadinya 0, sekarang jadi ada nilainya. Cuma tidak ada peningkatan, ya. Ini kan udah repot. Kalau kesalahannya satu terus, tapi responnya selalu begini, itu berarti pengontrolnya kurang bagus. Karena kalau orang membuat kesalahan yang sama berulang-ulang, ya harus ada perubahan di pengontrol. Ya. Anda coba rasakan lah, ya. Kalau ditilang polisi sekali langsung berubah atau tetap sama? Sama. Sama. Siapa yang jawab sama? Berubah, Sir. Yang jawab sama siapa? Berubah, Sir. Saya Yang jawab sama siapa? Irfan, Sir. Irfan, kenapa bisa sama Irfan? Jadi kalau melakukan kesalahan ditilang. Mungkin bisa jadi bedanya lupa, Sir. Jadi melakukan kesalahan yang sama. Misalnya lupa gitu. Lupa? Bisa lupa, ya? Lupa itu mungkin karena tilangnya atau punglinya kurang besar. Ya, kalau punglinya itu 100.000 pasti ingat. Ya.
Bisa juga saya. Pernah nggak mengalami ditilang polisi, Irfan? Alhamdulillah belum sih Sir. Ya, Anda nggak bisa ngomong kalau gitu. Pernah. Ya nggak bisa berpendapat ya, mohon maaf ya. Karena ya kalau udah pernah ditilang polisi, ya mungkin kalau nilainya nggak terlalu berarti ya akan diulang terus. Tapi kalau ternyata nilai itu berarti akan ada efek ke dalamnya ya. Itu salah satu efek jerah kira-kira ya, walaupun tidak sesuai hukum ya, efek jerahnya. Ya, seperti itu ya. Ini suatu pengontrol yang kalau errornya tetap, dia tetap aja begitu responnya, tidak ada perubahan apa-apa. Ya. Nah, ini sekarang akan dicoba diperbaiki dengan pengontrol yang mungkin lebih baik ya, pengontrol integral. Integral ini artinya penjumlahan. Ya. Kalau menjumlahkan berarti dia mengingat masa lalu ya. Masa lalu selalu diingat, ditambahkan sampai akhirnya critical point ya. Critical point jadi action yang berarti ya, kira-kira. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi ini proses integral ya. Proses integral itu ya menjumlahkan error dari pertama kali dioperasikan sampai error pada detik keberapa itu dijumlah terus, dijumlah sampai akhirnya signifikan ya. Ya, jadi kalau kesalahan yang kecil berlangsung lama, akhirnya jadi kesalahan yang dianggap besar dan harus direspon dengan baik ya. Saya tadi udah contohkan, kalau kita dipinjam teman 5.000 sekali nggak ada masalah kalau dia lupa ya. Tapi kalau tiba-tiba 3 kali 4 kali itu udah nggak mungkin ya, karena sesudah 4 kali ya jumlahnya kita ingat ya, jumlah dari yang dipinjam atau diminta teman itu ya berapa gitu ya. Ya seperti itu. Ya. Mungkin di kelas ini atau bukan di kelas ini, saya nggak tahu ya, yang mengenai, udahlah nggak usah didiskusikan lagi ya, terlalu banyak lantur nanti saya. Nah ini kalau errornya sama, dia integrasikan jadi seperti ini. Anda bisa bayangkan ya, kenapa yang begini ya, nggak ngerti. Jadi kalau dia satu, oke, pertama-tama saya integrasikan 3 detik, masih tetap sama, U-nya ini akan meningkat. U-nya ini apa? Keluaran dari pengontrolnya untuk ke sistemnya. Ya, misalnya diomongin please be silent, nggak juga berubah. Ya, akhirnya si orangnya akan berteriak sedikit. Please be silent. Ya, lama-lama kalau tetap juga tidak ada apa-apa ya berteriak dengan sekeras-kerasnya ya. Karena terbukti kesalahannya itu orang yang melakukan keributan misalnya tetap sama. Padahal si seorang ini ingin hening misalnya gitu ya. Ya, inilah dia pengontrol integral. Ya, pengontrol integral yang menjumlahkan sinyal error. Ya. Error dijumlahkan. Anda tahu kan ini persamaan linear atau konstanta di integral jadi apa? Persamaan linear. Kalau persamaan linear di integral jadi persamaan kuadrat. Ya. Ya udah di fisika 1 itu ya, integral dari C dt sama dengan konstanta CT, integral dari CT dt sama dengan integral dari CT dt terhadap T, integralnya terhadap T. Kalian tahu? Ya, ini kesempatan untuk absen nih. Integral CT dt ya setengah CT kuadrat ditambah D katakanlah ya, tambah D konstanta, setengah CT kuadrat ditambah D ya. Jadi pangkat, kalau dia konstanta, ini konstanta berubah menjadi garis. Kalau garis
berubah menjadi persamaan kuadrat. Nah ini dia nih, konstan diintegralkan menjadi line, ya. Dan kalau line diintegral menjadi nanti kuadratik, ya. Anda sudah tahu lah di fisika 1, ya. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau dikombinasikan antara P dan I, mengontrol proporsional integral, kita udah bisa lihat ya. Kira-kira begini hasilnya. Errornya begini. ET. Ini untuk waktu T. Gimana kira-kira? Bisa tebak nggak? Kalau proporsional dan integral bergabung jadi satu. Proporsional itu dikalikan dengan suatu konstanta. Integral itu mengingat-ingat dengan kemiringan sebesar KI. Ya, jadi pertama-tama dia akan langsung jadi KP. Ya. 1, langsung dikalikan KP. Kalau hanya proporsional dia hanya ini jawabannya. Kalau hanya integral dia hanya ini jawabannya. Ya, ini dan ini. Tapi kalau digabung jadi satu jadi gimana? Dia akan berubah jadi gini. Ya. Lurus ini harusnya. Ya, yang garis putus-putus horizontal dengan garis putus-putus miring dijumlah jadi satu. Jadi begini. Ya, ini udah kombinasi yang bagus. Kenapa nih? Langsung loncat ke sini. Dan sesudah itu kalau tetap tidak ada perubahan dia akan meningkat terus, ya, meningkat terus. Ya, jadi penjumlahan dari garis horizontal dan vertikal. Ya ini juga manusia udah di sini pikirannya. Ya. Kalau misalnya ya menghandle sesuatu ya, ingat masa lalu, tapi juga harus ada startnya yang cepat supaya responsif. Ya karena kalau lambat jangan kesalahan. Ya kira-kira gitu. Ya. Gimana, ada pertanyaan? Ya, ujung-ujungnya nanti akan penghitungan, tapi cerita awalnya begitu. Ya, yang ketiga adalah derivatif. Anda tahu nggak penghargaan Most Improved Student? Bagus nggak ini? Most Improved. Kalau ada seseorang dari kelas ini dapat Most Improved Student, kira-kira bagus nggak? Bagus ya. Improve? Apa artinya improve? Meningkatkan. Siapa Irfan. Jawaban Ivan, meningkat. Pelajar yang paling meningkat prestasinya. Kira-kira bagus nggak itu? Bagus ya. Menjadi most improved. Iya, most improved berarti dia selalu improve terus. Iya, di satu semester most improved misalnya. Atau di 1 tahun. Siapa nih yang jawab? Irfan sih. Irfan juga? Iya sih. Ya, Irfan. Thank you Irfan. Ya udah absen, masih aktif. Ya, kalau most improve itu artinya meningkat, bisa jadi dari baik ke makin baik, atau bisa dari buruk ke baik. Ya, katakanlah IPK-nya 2,0 meningkat tiba-tiba jadi 2,75 ya dalam 1 tahun. Sementara ada yang lain IP-nya 3,7 tetap 3,71 dalam 1 tahun. Mana yang bagus? Kalau berdasarkan absolut, yang bagus ya yang IP 3,7 ya, karena dia tinggi dibandingkan IP paling tinggi ya. Tapi kalau most improved yang peningkatannya paling tinggi ya yang 2.
dari 2,75 itu peningkatannya 0,75 ya, skala 4 tinggi ya. Jadi kalau derivatif ini artinya dia hubungannya dengan contoh saya itu dia ini mendeteksi perubahan ya, deteksi perubahan, deteksi perubahan ya, perubahan atau delta. Deltanya mana ya? Tidak bereaksi ya. Ya pernah ada perusahaan yang training di kampus Presiden University katakan kalau produksi udah bagus dipertahankan, atasan nggak mau tahu ya, atasan nggak mau tahu ya. Atasan itu maunya terjadi peningkatan terus menerus ya. Kalau maintain walaupun 90%, 95% itu dianggap bawahnya kurang kerja dan maksimal, dan maksimal ya, itulah ya. Perubahan selalu dengan cara yang lebih bagus. Nah ini delta seperti inilah yang ingin dideteksi oleh derivatif ya, ya. Kira-kira gitu ya. Dia matematikanya seperti berapa perubahan error terhadap waktu ya, perubahan error terhadap waktu. Saya sering mengkonotasikan ini dengan gerakan pada saat disuruh angkat tangan oleh polisi misalnya ya, seseorang diminta angkat tangan oleh polisi ya, tapi kemudian dia bergerak tiba-tiba, kira-kira apa yang tangannya itu mungkin gerakannya hanya 10 cm, tapi karena polisinya itu mendeteksi gerakan pada saat sangat berbahaya ya. Kalau di Amerika itu udah sering lah begitu ya kejadian, sedangkan merangkak aja di YouTube Anda bisa lihat ya, dia sudah merangkak tapi karena tangannya itu bergerak agak mendekati ke kantong jasnya atau bagaimana, dianggap memegang senjata dan akhirnya tertembak oleh polisi ya, secara tidak sengaja dan sampai tewas ya. Itulah karena deteksi perubahan ya, deteksi gerakan yang sangat tinggi ya. Jadi kalau errornya 0 terus dia nggak bekerja, atau errornya tinggi terus dia nggak bekerja, tapi tiba-tiba kalau ada perubahan dari 0 ke 1, 1 ke 2 dia akan deteksi. Anda bisa tebak nggak ini sekarang kalau errornya begini, kira-kira bagaimana U-nya, ini E-nya ya, U-nya bagaimana kalau errornya meningkat terus menerus. Ya, ini dia, karena dia errornya line, begitu diturunkan DE per DT, turunan pertama dari garis terhadap KD terus. Selama ada perubahan, dia akan mendeteksi. Ya. Begitu tidak ada perubahan, ya, katakanlah errornya berubah menjadi flat, ya. Ini ya, kemudian
kemudian begini gitu ya. Anda bisa bayangkan ya, turunan dari garis ini apa? Gradien. Gradiennya itu katakanlah ini. Tapi begitu dari sini ke sini, dia 0. Gradiennya berapa? 0. Dia akan berubah jadi garis ini. Kalau tidak ada perubahan, dia tidak akan bekerja. Ya. Mau tetap 1 terus, atau tetap 2, dia tidak akan mendeteksi. Nah, ini Anda sudah bisa lihat, dia bagusnya kalau ada banyak perubahan, dia bisa mendeteksi. Tapi kalau begitu tidak ada perubahan, dia tidak bisa mendeteksi. Ya, kira-kira gitu. Ada contoh orang yang, bentar ya. Ini sekadar melantur lagi sih, tapi mau gimana? Saya harus jelaskan. Trick magician open watch. Ya. Nah ini coba contohnya. Kenapa kira-kira menurut Anda orang ini bisa sampai mengalami hal demikian ya? Dia ini si pencuri yang mana yang saya nggak tahu, tapi dia akan berhasil membuka jam dari nih, ya, itu kan? Nah, coba. Coba. Oke, sekedar contoh ya. Ini udah sering Anda lihat ya. Sudah pernah sebelumnya Anda lihat seperti ini? Entah di mana? YouTube? Belum? Kerja terus? Atau saya kebanyakan main ya? Ya kira-kira gitulah ya. Jadi tangan kita bisa diambil jamnya, kemudian dompet kalau dihitung, dompet yang ada di jas bisa diambil, nggak sadar, tali pinggang bisa dibuka, ya sampai akhirnya kaget, loh kenapa dikembalikan tali pinggang saya? Anda bisa bayangkan, kenapa kira-kira? Ya, ini ada hubungannya dengan derivatif juga ya. Ya karena tubuh kita hanya bisa mendeteksi kalau ada perubahan dari tidak ada pegang ke dipegang, oke, saya bisa tahu ya. Ada orang yang memegang tangan saya. Tapi kalau udah tangan saya dipegang, dia ngapain ya, dipegang semua gitu kan, bahu dipegang segala macam ya. Akhirnya orang ini sudah kalau konsentrasi terlalu ya harus fokus ya, kira-kira gitu. Ya inilah dia. Derivatif hanya bisa mendeteksi sekali ya. Kalau sudah berkali-kali dia sudah tidak sensitif lagi, akhirnya tidak terjadi apa-apa. Ya tidak terdeteksi apa-apa. Inilah dia untuk 3 ini. Jadi kalau kita mau kombinasikan ya kita bisa menjadi suatu PID controller. Ya. Kira-kira seperti ini. KP, KI, KD. Ya, KP, KI, KD. Jadi kalau ada error dari keluaran kontrol proses masuk ke sini, kemudian dibandingkan kalau ada errornya diproses sehingga menjadi keluaran dari pengontrol, ya, dari pengontrol, dan ini yang dipakai akhirnya sebagai alat untuk membawa proses ke titik yang dibutuhkan, ya, kira-kira gitu, ya. Ya, matematikanya seperti ini ya. KP proporsional. Kalau dibagi S 1/S itu namanya integral. Kalau dikalikan S namanya derivatif. Ya, jadi kira-kira seperti inilah. KP KI per S ditambah KDS. Ya.
Kalau mau dibuat pembilang dan penyebut, kira-kira ada yang bisa jawab nggak yang di rumah, biar bisa jadi absen? Kalau mau disamakan jadi satu penyebut, satu pembilang, disamakan jadi satu penyebut, ini jadinya apa ya? Nah, silakan lah ya. Oh, dijadikan satu penyebut. Oh, di mana nih absensi? Kita win-win solution aja, ya. Win-win solution maksudnya, ya udahlah, nggak usah diteruskan. Anda udah dewasa, ya. Silakan. Bagi yang belum absen, mau absen harus mencoba menjawab. Ya. Bernard sir, hadir sir. Bernard, jawab Bernard. Jawab baru ada nilai. Izin Bagaimana sir, Bernard hadir sir. bagaimana menjawab pertanyaan ini? Kalau mau disamakan penyebutnya, jadi apa? Samakan penyebut. Fungsi transfernya jadi apa? Ayo Bernard, jawab dulu baru absen. Kalau enggak ya Anda udah dianggap permisi sih. Kalau sudah kirim pesan, ya. Sorry sir, tadi belum ngikutin sir, masih di lapangan. Di lapangan ada atapnya enggak? Bernard? Halo? Iya sir. Halo Di sir. lapangan Anda ada atapnya enggak? Ada atap enggak di lapangan Anda? Ada sir. Lapangan indoor berarti? Maksudnya lagi di pabrik sir. Oh ya, indoor ya? Saya mau nyoba. Iya sir, indoor sir. Ya, oke. Ya, gimana? Bisa jawab pertanyaannya? Samakan penyebutnya. Sir, saya mau nyoba. Ya, siapa tuh? Monica? Ini tuh, Sir. KPS tambah KI tambah KDS kuadrat Kemudian dikali S. dibagi S. Ya, Monica ya. Oke, Monica hadir. Monica. Ya, satu mahasiswi jadi terdeteksi. Ya. KPS ditambah KI tambah Pak. KDS kuadrat. Ya, S. Ya. Kenapa? Kenapa tambah KDSS? Ya, ini ada fungsi transfernya sebenarnya. Jadi kita bisa ubah sesuatu dengan menggunakan tiga parameter, ya, 3 parameter. KP dipakai, KI bisa dipakai, KD bisa dipakai, ya. Semakin banyak parameter yang bisa kita pakai untuk mengatur akan semakin bagus. Ya, kira-kira gitulah ya. Ya. Contoh sekarang ya, kita akan coba contoh untuk efek dari masing-masing ya, biar ya orang harus tahu efek dari sesuatu benda baru bisa menggunakan ya. Ya, bayangkan ya, contohnya kalau memasak misalnya ya, tahu nggak kita efek dari suatu bumbu? Bagaimana taunya? Dari pengalaman ya sebelumnya ya, kita tahu gula rasanya manis dan membuat rasa apa ya, karena sudah ya, biji ini biji itu ya, sedangkan kemiri aja saya mungkin nggak tahu apa efeknya ya. Ada yang tahu efek kemiri kalau dipakai jadi bagaimana ya? Ya, itu rumit lah ya kalau bagi saya ya. Jadi kalau bagaimana kita bisa tahu efek dari suatu
komponen kontrol ya dicoba ya, kemudian divariasikan, kemudian perubahan apa yang terjadi. Ya misalnya kemiri itu tadi ya jumlahnya divariasikan, kemudian ujung-ujungnya rasanya jadi bagaimana ya. Akhirnya kita bisa gunakan di hal-hal yang lain pada saat implementasi yang lain, kira-kira gitu ya. Jadi proporsional ini katanya sih ya secara umum akan membuat respon dari sistem itu menjadi cepat ya, kemudian mengurangi error ya, dengan meningkatkan gain atau penguatan ya. Tapi kalau hanya itu saja ada kelemahannya, tidak bisa steady state error ya. Maksudnya steady state error itu apa? Kalau errornya kecil, udah hampir sampai 99%, dia nggak bisa deteksi lagi, nggak tahu lagi mau ngapain. Ya, butuh integral. Ya, kalau integral ini yang 1% pun ditabung sama dia. 1%, 1%, 1% lama-lama jadi bukit. Ya, Anda bisa bayangkan ya, 1% error dibandingkan antara yang kita inginkan dengan tidak kita inginkan. Kalau dijumlahkan lama-lama akhirnya menjadi besar dan bisa menjadi U. Ya. Integral dari error yang kecil dikalikan waktu. Ya misalnya gini, ya segini, 18,2 derajat Celcius, bukan persen, 18,2. Kalau bagi proporsional ini udah kecil, udah nggak ada artinya lagi, udahlah biarkan aja. Ya, tapi kalau untuk integral, dia akan coba cari terus sampai persis 0. Ya, 0 seperti ini, sampai 18 derajat. Karena kalau integral itu selalu ingat. Ya, integral selalu ingat, selalu menghitung jumlah ya yang kecil lama-lama jadi besar. Ya. Kecil lama-lama jadi besar, dan derivatif akan membuat sistem lebih cepat responnya terhadap error yang berbentuk gelombang tinggi dan lain-lain ya. Ini hipotesa katakanlah ya, yang secara umum diberikan informasinya. Sekarang bukan hipotesa ya, suatu kesimpulan yang sudah ada di buku dan sekarang mau saya coba untuk uji ya. Uji dengan menggunakan suatu sistem ya. Ya, jadi sistem itu dicoba-coba sampai akhirnya cukup ya, sampai akhirnya ketahuan perubahannya gimana ya, ketahuan perubahannya gimana ya. Oke. Ya. Kalau sudah bergabung, belum tentu hasilnya seperti yang kita prediksi. Bisa hasilnya di luar prediksi karena hubungan antara dua itu kalau ada interferensi bukan berarti harus gabungan kedua-duanya, bisa menjadi sifat yang sama sekali berbeda juga. Ya. Inilah makanya butuhnya pengalaman untuk memainkan parameter yang ada. Ya. Nah kembali sekarang saya coba proses yang udah kita tahu lah misalnya ini. Ya. Anda bisa turunkan persamaan ini. Saya tutup begini. Bisa turunkan. Ya. Hukum Newton. Ya, sigma F sama dengan M kali A. Ini hasil akhirnya ya. Hasil akhir. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Sigma F itu apa? Kalau gerakannya ke sana, bekas ini akan gimana? Mendorong ke kanan, menarik ke kiri. Tenang semua, hening. Kalau gerakannya ke kanan, begasnya jadi gimana? Menarik ke kiri. Ya, jadi minus KX.
Kemudian pegas ini, peredam. Minus B kali apa? Sudah ingatkan berkali-kali kalau peredam itu harus menggunakan kecepatan. Ya. Kalau kita gerakkan tangan kita di air pelan-pelan, tidak ada rasanya air itu apa. Ya, pelan-pelan di air. Tapi sekali kita coba gerakan tangan kita dengan secepat mungkin di air, akan terasa hambatan. Ya. Jadi kalau peredam harus dihubungkan dengan kecepatan. Ya. Ya. Kecepatan. X dot itu adalah X dot kecepatan. Ya, X itu posisi. Kalau X double dot apa? Ada yang bisa jawab di rumah untuk absensi? X double dot apa? Ya, kalau ya. Cek, waduh, yang ini. Cek 1, 2, 3 enggak ini. Ya, agak lag. Tidak ada yang jawab. Percepatan, ya. Percepatan atau acceleration. Ya. Jadi sigma kx minus bx, kemudian ada gaya f ke kanan ditambah f sama dengan m kali a. Percepatan sama dengan m kali x double dot. Ya. Nanti ujung-ujungnya jadi ini. Kita lihat ya, mx double dot ditambah bx ditambah kx sama dengan ft. Kenapa jadi plus? Karena yang minus ini jadi ke kanan semua ya. Yang minusnya ini kanan ya, tinggal jadi f. Ya, ini dia. Ini akan kita coba. Ya, bayangkan kita ingin mengontrol posisi ini. Kalau mau mengontrol posisi di 1 cm misalnya, harus ditarik berapa? Kalau ditarik, kemudian dilepas, apa yang terjadi? Kalau F-nya ini dikasih 1 Newton, kemudian dilepas lagi, apa yang terjadi? Lepas loss. Misalnya, ini 1 cm, ditarik sampai mencapai 1 cm. Sesudah itu F-nya dibikin 0. Ada yang bisa jawab? Saya sambil, daripada saya khotbah terus, capek juga non-stop, ya, bisa sambil nggak ada yang bisa jawab atau malu-malu, takut salah. Tuh, gimana sih maksudnya? Ditarik sampai mencapai, kemudian dilepas lagi, apa yang terjadi? Yang ditarik Ya. bahannya apa? Tali apa? Karet? Balik lagi ke awal, kenapa? Apa yang menyebabkan dia balik lagi ke awal? Benda mana? K atau B? Kasar. Yang ditarik M-nya, dikalikan, katakanlah dikasih 10 Newton, terus dia gerak ke kanan. Ya, sesudah itu dilepas, apa yang terjadi? Kembali lagi. Dia kan balik lagi ke sini. Kenapa? Karena K-nya merasa diganggu, ya. K-nya ditarik ke kanan. Kalau dilepas, K-nya menang lagi, ya. K-nya akan narik sedikit demi sedikit sampai lagi ke posisi awal.
ya. K-nya ini yang menarik. Pegas, ya, bayangkan pegas ditarik, kemudian tarikan kita dilepaskan, ya udah. Balik lagi ke posisi awal gasnya itu, ya. Dan sedikit demi sedikit ada energi yang terbuang juga di sini, ya, seperti itu. Ya. Oleh karena itu kalau kita mau mencapai suatu posisi, katakanlah mau posisi 10 cm atau 20 cm di sini, harus diberikan F dan diberikan terus, jangan berhenti. Nah itu sekarang, ya. Jadi kalau kita mau berikan input harus konstan, ya, jangan sampai dilepas, karena kalau dilepas nanti posisinya akan balik ke nol lagi. Ini F-nya, ya. F diberikan dan X akan berbentuk seperti ini, ya. Naik turun mungkin, atau seperti ini, ya, tergantung pun diberikan. Ya itulah dia, ya, satu angka yang sudah saya pilih tentu saja untuk melihat dengan 1, B-nya 10, K 10, ya. Ini, ya, khususnya 1 per mm ke B dan ke K, ya. Nah, sekarang kita coba ukur atau lihat secara visual aja lah, ya. Rise time, minimum overshoot, small settling time, dan steady state error. Coba siapa yang bisa jelaskan ke saya settling time itu apa? Ya, saya berikan pertanyaan kembali untuk yang tidak hadir atau dianggap tidak hadir. Oh, silakan. Ya, Bernard, kalau mau ditingkatkan dari permission mau menjadi present, silakan menjawab. Tadi Bernard udah izin, ya. Silakan yang lain. Definisi settling time itu apa? Saya ngecek aja nih. Ukuran waktu, Sir. Ukuran waktu. Waktu yang dibutuhkan Harus jelas. sistem, Sir. Gimana itu? Ukuran waktu yang menyatakan respon telah 5% atau 20% Coba, atau 2% dari respon steady state. Itu namanya biar Gimana, Sir? saya bisa absen kalau Anda belum absen, ya. Sebutkan namanya dulu. Sebutkan. Tolong sebutkan nama. Sebelum menjawab sebutkan nama. Renaldi Arya, Sir. Katakanlah nama Hussein. Siapa? Renaldi Arya. Renaldi, Sir. Aduh. Ya, Renaldi. Halo, Sir. Gimana Renaldi? Gimana Renaldi? Coba jawab. Settling pain itu ukuran waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. Yes, sir. Kalau sudah masuk berarti dia langsung settling time. Masuk 5%. Masuk 5% atau 2%. Atau bahkan 0,5% dari respon steady state, sir. Pernah gambar gini. Misalnya ini. Ya, ini katakanlah 5% ya, 5% begitu ya. Ini tambah 5%, ini kurang 5%. Kemudian responnya seperti ini. Mana yang settling time-nya? Nomor 1, nomor 2,
nomor 4, nomor 5. Kalau dari definisi Anda, jawabannya nomor 1, betul. Waktu yang di penalti. Iya, Sir. Kalau 1 itu belum settling. Settling itu apa artinya? Settle. Settle itu artinya menetap. Ya, apakah Anda sudah menetap di satu hati, Renaldi? Kondisi sekarang sudah menetap di satu hati belum? Jangan ketawa aja, dijawab. Udah belum? Belum, Sir. Belum. Ini contoh yang satu ini, dia belum menetap di satu hati kan? Udah mendekat, jauh lagi ke sana gitu kan? Ini belum setting time. Yang setting time itu begitu masuk dan nggak keluar lagi. Ini masuk, setting time bukan nomor 3. Setting time bukan nomor 3. Belum, Sir. Masih Udah. harus Masuk. Tapi keluar lagi di 4. Di 4 keluar lagi dia. Ya, belum menetap di satu hati. Ya, begitu dia masuk dan nggak keluar lagi, baru setting time. Berarti di sini yang 5, Sir. Tapi emang dia agak naik lagi. Ya. Iya, Anda ini udah dapat kunci jawaban baru jawab. Tapi nggak pergi lagi. Kalau 1 masuk, keluar lagi ya. 3 masuk, keluar lagi. Ini bukan. Ya, bukan ya. Jadi kalau kita, ini tandanya bukan cepat asal cepat, tapi cepat dan menetap di situ kira-kira gitu setting. Ya. Kita inginnya setting time-nya cepat. Jangan 1 detik, kalau bisa setengah detik. Jangan setengah detik, kalau bisa 0,1 detik seperti itu. Ya. Makin cepat, makin bagus. Ya, kira-kira. Overshoot. Nah, Renaldi udah absen. Overshoot, siapa yang bisa mendefinisikan? Kita punya bukti yang panjang. Overshoot. Silahkan didefinisikan. Nah, percuma. Kalau kemarin kita lihat nanti ya, kalau saya koreksi ya. Kan langsung saya anggap kerjasama gitu aja mungkin ya, tapi nggak tahu lah ya, nanti. Siapa yang bisa mendefinisikan apa itu overshoot? Oh, definisinya apa? Overshoot itu seberapa jauh keluaran melebihi nilai set point sebelum akhirnya mengendap. Siapa nih? Oh, Bowo ini mau absensi minggu depan nih Bowo nih. Ya. Bagus Bowo, ya betul. Jadi kalau overshoot itu, yang mana yang overshoot di sini? Saya pakai warna biru aja, nggak usah gambar yang lain. Ya, ini ujian tapi lupa semua. Overshoot itu yang ini ya, nilai maksimum dibandingkan setting time sini. Nah ini dia overshoot. Ya, seberapa besar dia melampaui set point, ya, dan kemudian balik lagi. Biasanya di sini overnya banyak, udah itu makin kecil, makin kecil, makin kecil. Yang orang ingin perhatikan adalah over yang di pertama ini jangan terlalu besar, ya, kira gitu ya. Jadi kalau misalnya begini, dia naik turun, di sininya 0,8, di sininya 1,1 ujungnya, tapi dia naik sampai mencapai 1,1, kemudian turun lagi, naik lagi dan turun lagi. Tapi sekarang saya mau tanya overshootnya dalam keadaan begini berapa? Nah, ini kadang-kadang gitu ya gambarnya.
Silahkan, ada angka tuh 1,1 ada 0,8, masa nggak bisa ngitung berapa persen overshootnya? Ayo, siapa bisa jawab? 1,1 gimana rumusnya? 1 dikurang 0,8 per 0,8 dikali 100%. Ya, 100%. Jadi penyimpangannya harus dibandingkan dengan nilainya kapan berapa kalau dia tetap ya. Jadi 1 kurang 0,8 itu 0,3. 0,3 dibagi 0,8 kali 100% ya 37,55% ya. Nah, kira-kira ya. Kita inginnya juga rendah. Jangan terlalu besar ya. Karena kalau terlalu besar ya tentu banyak membahayakan ya. Oke, membahayakan toleransi komponen misalnya ya. Kalau dia hanya sanggup 2 ampere ya jangan sampai arusnya melonjak sampai 2,5 sampai 3, karena kalau berulang-ulang dia bisa merusak alat dalamnya ya karena temperaturnya terlalu tinggi dan lain-lain. Ya begitu kira-kira ya. Sekarang kita coba kontrol dia ini. Ada yang bisa tahu nggak berapa final value theoremnya? Final value theorem. Final value theorem. Ini udah pernah saya tanya nih dan di ujian ditanya juga. Siapa yang mau absen? Kalau dia fungsinya satu per S kuadrat tambah 10S tambah 20. Karena kita mau nyoba ya. Kalau waktu hingga itu kan kebalikan ya, saya dulu pernah jelaskan. Ya, S sama dengan 0. Ya, Fs-nya inputnya step. Ya, berarti jadi 1 per S. Jadi kalau di ujung-ujungnya nanti jadi 1 per 20. Ya, Anda bisa bayangkan ya. Dikasih input 1, kemudian outputnya 1/20. Ya. Jadi dia meleset. Inginnya 1 tapi outputnya 1/20. Mengecewakan ya. Kalau dibikin seperti ini, inputnya 1 tapi hasilnya hanya 0,05 atau 1/20 ya, kira-kira gitu, tanpa pengontrol ya, hanya baru dia prosesnya berikan input step ya. Sekarang coba kita buat sistem closed loop yang tanpa pengontrol. Nah sekarang ini siapa yang bisa membuat simplifikasi dari fungsi transfernya? Berapakah XS per RS? Ini muka-mukanya jangan seperti muka baru pertemuan pertama nih Anda di sini nih, yang di kelas. Yang di rumah harus kalau on cam mungkin sama aja. Jangan ya. Joko. Ya, gimana? Sesudah tanggal 20 Oktober gimana perasaan Anda? Joko, gimana perasaannya sesudah 20 Oktober? Sesudah tidak berkuasa lagi.
Oh ya, mau. Gimana coba? Bisa sederhanakan nggak? Sekarang yang berkuasa absensi berapa tadi? Oh, bukan ya? Mana? Bisa? Access privilege gimana? Sederhanakan. Fungsi transfer yang ada di atas. Tapi di bawahnya kosong ya. Silakan bagian di rumah juga. Kamu absen. Tenang. Air tenang menghanyutkan. Ya. Motor murah nyaring bunyinya. Betul tidak? Motor murah nyaring bunyinya, betul nggak? Iya. Ya, mestinya motor kalau bagus ya mestinya hanya suara nyaman tapi pelan tapi udah bisa kencang ya. Ya kira-kira gitulah ya. Kalau pengalaman saya udah naik ojek berkali-kali. Ini Anda udah latihan ya? Itunya XS per RS-nya seper S Uh, pangkat 2 plus 10 S plus 20 1. Nah ini siapa nih? Bowo. Wah, ini udah berkali-kali saya kasih poin lah ya. Menjawab. Nih, baru Bowo yang dapat extra poin. Sekarang yang kedua Bowo juga nih. Tanggal 29. Ya. Ya, betul. Ya. Ini dia fungsi transfernya. Oke, delete. Nah, ini dia. Ya. Ya, 1 per S kuadrat tambah 10S tambah 21. Caranya gimana ya? Atas per 1 tambah atas ke bawah. Kebetulan atasnya bawahnya 1. Atas per 1 tambah atas. Akhirnya dapat seperti ini. Ya, kalau kita lihat di sini fungsi transfernya malah jadi makin agak buruk ya, karena sekarang G-nya jadi 1/21, katakanlah seperti itu ya. Ya, gambaran umum ya. Jadi kalau di step dia akan lebih rendah lagi daripada yang awal. Nih, 0, tadinya 0,5 sekarang jadi 0,0476. Kalau dilihat seperti ini, inginnya 1, diberikan input 1, tapi outputnya hanya kecil sekali, 1/20. Sekitar 1/20. Ini tanpa pengontrol. Tapi sekarang kita punya pengontrol yang 1. Ya, pengontrol, ya ini kalau ibarat tebak-tebakan, jadi bertanya di mana samanya, kira-kira gitu ya. Kalau kita tanya mana perbedaannya antara garis biru dengan garis merah, macam ya, masih belum mencapai tugas sama sekali karena meleset ya.
Nah sekarang dengan pasti udah bisa lagi ya, XS per RS sama dengan KP per S dibagi 1 tambah KP per S kuadrat tambah 10S tambah 20 diapakan? Dikalikan dengan S kuadrat tambah 10S tambah 20 ya. Jadi KP dikalikan X kuadrat tambah 10S tambah 20. Kemudian yang bawahnya S kuadrat tambah 10S tambah 20 tambah KP. S kuadrat tambah 10S tambah KP. Lumayan. Ada nggak kegunaan KP? Sekarang saya tanya lagi, siapa yang mau absensi? Nggak bisa komplain Anda, udah banyak kesempatan. Ini nilainya apa nih selama ini kita diskusikan? Ini nilainya apa? Yang kiri, yang kanan apa? Kalau di fungsi transfer sistem order 2. Aduh, lupa lagi. Saya baru tahun ini belajar. Omega N kuadrat, very nice answer. Ya, saya ketukar saja. Hotip ya. Satu kali lagi dapat 1 poin hotip ya, setengah ya. Ini omega N kuadrat. Yang ini 2 zeta omega N. Ya, 2 zeta omega N. Udahlah, hotip juga dapat 1 poin. Udah jawab 2 kali. Ya, 2 zeta omega N. Apa akibatnya? Kalau kita main-mainkan nilai KP, kita bisa main. Ya, KP-nya dimainkan, artinya omega-nya bisa berubah. Apa hubungannya omega N dengan performansi? Masih ingat setting time? Setting time sama dengan setting time nggak bisa diubah ya. Zeta per omega N kalau nggak salah ya. Zeta per bukan. Setting time itu ada macam-macam rumusnya. Katakanlah berapa? 2 atau 3 dibagi zeta omega N, katakan gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita ubah omega N-nya, tapi tunggu dulu ya, di zeta omega-nya konstan. Zeta omega-nya konstan berarti setting time nggak bisa diubah-ubah. Yang bisa diubah hanya omega N-nya, cepat atau tidaknya. Ya. Cepat tapi dengan pengaruh zeta. Kalau dibikin besar berarti dia lambat. Bukan dibikin besar berarti peredamannya sedikit, kalau dibikin kecil oke. Kira-kira gitu ya. Karena omega-nya bisa kita ubah tapi zeta-nya harus turun. Omega 2 zeta omega dipatok nilainya sama dengan 10. Ya. Tapi paling tidak Anda udah tahu fungsi transfer sekarang udah berubah menjadi seperti ini. Dan kalau dicek fungsi transfernya jadi demikian. Ya. Lumayan ya, diberikan nilai 1, nilai yang setara dengan 300 per 320. Ya, 300 per 320. Ya. Sama dengan ini. Ya, 320.
Ya, final value. Kemudian sekedar berlatih menghitung ya. Coba kita tebak ini berapa? Baca dulu. Secara visual berapa nih coba? Kita musyawarah untuk mufakat dulu. 1,3 itu. Persis di tengah-tengah atau agak ke atas? Tengah-tengah? Agak ke atas kan? Kalau agak ke atas kira-kira gimana? 1,32, 1,31. Katakanlah 1,32 ya. Nah, sekarang saya bisa hitung overshootnya. 1,32 tercapai di situ. Datanya beginilah yang ada di gambar. Aduh, Anda jangan langsung hitung seperti itu. Coba lihat, rumusnya barusan di slide berikutnya sebelumnya sudah saya kasih contoh. Rumusnya baru saya hitung tadi. Sekarang kalau lagi saya bisa jawab. 32%, Pak. Yang teliti jawabnya jangan 32%, langsung teliti. Ada yang mencatat nggak? Ya sama seperti saya barusan nonton nih di sosmed ya, dipesan sama atasannya polisi, beli merica, terus apa cabai, kemudian bawang merah, bawang putih, garam dikit gitu. Ya terus ya bawaannya bersama ingat ya, merica, garam, cabai merah, cabai putih, garam sedikit. Diingat bahannya ini memesan apa coba? Beli Royco 1 bungkus. Anda bisa bayangkan ya, ya ini mungkin gak lucu untuk Anda, tapi kalau saya lihat ini sama dengan di kelas nih seperti ini, karena nggak mencatat jadi nggak tahu. Ya, coba kalau nggak usah mengingat gitu, kalau nggak mengingat dengan, jadi kembali saya tulis lagi yang kedua kali hari ini. Ya, overshootnya itu 1,32 dibagi lagi 0,39375, baru dikali 100%, kali 100% berapa? Ya. Ya, ini yang coba lihat tuh. Barusan saya bikin, tapi Anda lupa atau nggak mencatat atau gimana? Mana? Udah nggak ada lagi, udah hilang. Nih, saya bikin contoh 1,1 dengan 0,8. Cara menghitungnya demikian: 1,1 dikurang 0,8, tapi dibagi 0,8 lagi, dapat 37,5%. Ya, tuh. Overshoot dikurangi nilai steady state dibagi nilai steady state. Jadi kalau kesini berapa nilainya? Ini
ini tanpa bonus nih, hanya untuk ngecek kemampuan Anda menghitung aja. Jadi kalau di sini berapa? Ops. Berapa? Bisa hitung? Nah, 0,32 itu berapa? Ya, 40%, 40,8 tepatnya. Ya, 1,32 dikurang 0,9375 baru dibagi 0,9375. Sekitar 40%. Ya. 40%. Ya, itu tadi. 40,8%. Gitu ya. Iya. 4%, nanti kita lihat. Apa? Bukan 4,8%. Ya, 40%. 40,8%. Ya. Putus-putus. Ya, putus-putus. Ya. Sekarang overshot ini akan dicoba apakah bisa turun atau tidak ya. Kira-kira gitulah ya. Sekarang coba kita gunakan PD, proporsional derivatif. Ya. Dalam proporsional derivatif tadi kita hanya bisa mengatur omega n kuadrat, kemudian di sini 2 zeta omega-nya bisa diatur di sini. Ya. Nggak harus kompromi. Yang satu bisa diatur, yang lain diatur juga, nggak harus ngikut. Ya. Gunanya punya banyak parameter. Makin banyak parameter, makin mudah kita mengatur. Ya, kira-kira gitu ya. Fungsi step ke proses yang udah fungsi transfernya jadi begini. Nah, ini jadi begini dia. Jadi lebih bagus lagi. Overshootnya berkurang. Tadi 1,32. Sekarang kalau kita lihat di sini nggak mungkin 1,32 nih. Agak di tengah 1,1 atau sedikit di bawah 1,1. Bisa juga sama ya, persis 1,1. 1,1. Sementara ininya tetap di 0,9375. Ya, sama dengan 300 per 320. Ya, 300 per 320. Ini 300 per 320 kali 16. Ya, 15 per 16. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi udah lebih bagus dengan dua parameter ini. Ya. Cuma cepat. Di sini emang penting. Sebelumnya 1 koma, bukan, sekitar 1 koma ya, atau hampir 1. Berarti ini udah cukup bagus nih, udah pakai PD, ya, dengan PD sudah lebih cepat dan overshootnya bagus. Cuma kekurangannya masih ada, dia nggak pernah persis di tujuan awal, ya, 1, selalu masih ada selisihnya, ya, Anda bisa lihat ada selisih di sini. Tujuan akhirnya 1, tapi nggak tercapai karena begitu mendekat udah dianggap nggak berarti lagi ya.
integratornya nggak ada. Kalau nggak ada integrator berarti dia error yang kecil diabaikan, kira-kira gitu. Ya. Itu kan makanya gunanya kita menggunakan kontrol integral. Ya. Ingat, ya selalu ingat. Ya, oke. Pengontrol integral, ya. Ini ada banyak orang itu yang sering lupa. Tapi kalau udah ngutangin orang ingat, ya. Integralnya kuat, ya. Hanya khusus pada saat ngutangin orang. Janji jam 10 lupa, datangnya jam 11, ya. Tapi begitu soal yang satu itu ingat, ya. Ya, oke. Nah ini kalau KI, integral PI controller, ya fungsi transfernya bisa jadi begini. Dan ini jadi fungsi order 3, udah nggak jelas lagi yang mana zeta mana omega, ya katakanlah gitu ya, gabungan order 2 dan order 1 menjadi order 3. Tapi ya akibatnya bisa kita lihat ya. Di sini karena ada KI di sini dan KI di sini, akhirnya Van Value theorem membuktikan bahwa dia bisa menjadi persis satu. Ya, tetap yang diinginkan. Tidak ada ya, kalau ada limit untuk final value theorem, limitnya menjadi demikian. Ya, seperti itu ya, lambat. Ya, tapi dengan lambat di sini sebenarnya relatif ya, karena kalau kita mau bikin 5% ya berarti di sini gitu ya. Sebenarnya relatif cepat, cuma ya, masuknya udah di sini masuknya. Ya, settling time-nya cuma butuh waktu lama untuk persis tergambar di MATLAB sudah mencapai nilai 1. Ya. Nah, dan terakhir adalah kalau kita menggunakan mungkin menggunakan PID ya. PID semua dipakai. Ini kalau dengan PI, sebelumnya dengan PD, sekarang dengan PID. Udah semua dipakai, ya. Semua perlengkapannya dipakai, akhirnya fungsinya jadi seperti ini. Dia punya 3 parameter untuk mentuning ya. Ini tertuning, ini tertuning, ini tertuning ya. Ya, zaman sekarang tombol sudah tidak ada realisasinya ya. Tombol di HP kita ini layar ada di layar ya. Tombol itu tidak bisa dihitung, tergantung aplikasi. Tombol itu menunjukkan kecanggihan ya. Kalau tombolnya hanya 1 on off jelek ya. Tombolnya 2 bisa volume, tiba-tiba ada bisa mengatur treble, bass dan lain-lain, atau green sendiri ya, red, RGB, red, green, blue ya, red, merah, hijau dan biru akan lebih canggih ya, sama seperti ini ya. Kalau pengontrol sudah punya beberapa parameter yang bisa diatur-atur, dia akan lebih mampu mengerjakan tugas ya. Dan akhirnya adalah seperti ini ya. Ini kalau menggunakan PID ya, sudah ada overshoot, tidak ada swing atau osilasi ya, langsung bisa stabil, tapi mungkin dengan bentuk yang persennya 2%-nya sebenarnya cukup cepat juga ya, di antara 1-2 detik ya. Dan ini perlu digambar sampai ke ujung supaya kelihatan betul-betul dia main settling time, karena kalau hanya di-cut di 2 detik kelihatan mencapai settling time ya. Itulah dia. Sekarang saya bandingkan semua dalam satu gambar, ini hasilnya ya. Tadinya yang hitam tanpa pengontrol, kemudian dengan pengontrol proporsional
proporsional berubah menjadi yang biru. Ya, kontrol PD yang hijau kontras, ya, dan lain-lain. Anda bisa lihat ya mana yang lebih bagus, mana yang tidak bagus ya. Ini hanya saya cut sampai 2 detik ya, kelihatan bahwa yang ujung akan mencapai nilai yang benar. Kalau P dan PD tidak akan mencapai. Walaupun cepat di sini di ujung P dengan PD, biru dan hijau. Biru dan hijau kontras tidak akan mencapai. Ya. Bentar. Ya, yang biru ini masuk sampai ke sini dan hijaunya juga ke sini ya, betul ya. Jadi tidak mencapai. Itulah kegunaannya integral ya, untuk mencegah adanya deviasi yang terus-menerus. Ya, ini saya lewatkan untuk Ziegler Nichols, tidak perlu dipelajari. Bila nanti ada hal yang menarik dalam tugas akhir Anda, mungkin kita bisa bahas penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin saya bisa tunjukkan satu paper yang bisa untuk menggambarkan bagaimana tuning PID ya. Bentar ya, saya coba tunjukin satu. Ya, jurnal nasional ini karya dari senior Anda juga nih. Ya, jadi ya baiknya, terbit ini. Baiknya kalau Anda lulus mengerjakan tugas akhir, hasilnya bisa inovatif dan kemudian bisa ditampilkan. Contohnya seperti ini ya. Jadi ada robot yang dirancang teman senior Anda, bentuknya seperti ini. Ya, ada sensor yang bergerak ke kiri ke kanan ya, jadi menghemat jumlah sensor. Sensornya itu biasanya orang pakai 2, sekarang dia cukup 1. Ya. Maaf. Biasanya 3 atau 4 ya, tapi sekarang dia cukup 2 tapi berputar. Posisinya berputar-putar. Ya, sensornya ini yang ada di kompartmen di atas ini akan berputar 45 derajat. Ya, kira-kira gini lah ya, tampak atasnya ya. Dia mengukur sebelah kiri dinding, ke depan halangan. Tapi kemudian di posisi keduanya dia berputar 45 derajat, mengukur diagonal ke sana dan diagonal ke sana. Ya, berputar-putar terus, berhemat. Ya, menghemat 1 sensor atau 2 sensor, tapi memang ada tambahan menggunakan motor, ya. Dan yang ingin saya sampaikan di sini adalah contoh bagaimana menggunakan tuning PID, ya. Ini motor robotnya kreasi sendiri, sesudah selesai, ini sensornya yang bisa berputar-putar kemana-mana, ya, bukan kemana-mana ya, berputar 45 derajat seperti menggelengkan kepala, lurus, berubah 45 derajat, lurus lagi, berubah 45 derajat, setiap detik itu bergerak 4 kali. 3-4 kali. Sebenarnya periodenya persisnya 0,3 detik. Jadi bukan 3 kali, bukan 4 kali juga di antara itu. Ya. Dan akhirnya dia bisa mengikuti labirin ya. Kalau ada labirin dia bisa ikuti jalannya terus supaya jaraknya ke dinding bisa tepat. Ya. Nggak lebih dari 15 cm, nggak dekat dari 15 cm. Jadi kalau ada labirin seperti ini kontrol. Ya. Dia harus mengontrol supaya jaraknya 15 cm. Ikut sini, lihat ke sebelah kiri, ada dinding nggak? Kalau ada dinding berarti tetap lurus. Kalau dindingnya kejauhan harus belok kiri mendekat. Kalau tidak menjauh, mendekat menjauh. Kalau dindingnya miring seperti ini, tetap harus beradaptasi. Ya, sebelah kiri jauh harus mendekat, tapi kalau di depan dari tuning ya. Pertama-tama KPK-IKD-nya dicoba 19,6, 0,2, 400. Ternyata waktu tempuhnya 21 detik misalnya. Kesalahannya 1,9. Kesalahannya itu
di kedua diubah parameternya, ya diubah salah satu misalnya. Ya ibarat kalau kita mau mentuning sound system, ya kalau diubah semua kita nggak jelas ya. Coba ubah salah satu, ada efeknya nggak? Sesudah ini diubah, nah ketiga ini udah agak berani ya diubah tiga-tiganya misalnya. Tapi sesudah itu coba diubah yang ini sedikit segala macamnya, diubah terus sampai akhirnya didapatkan yang terbaik ya di eksperimen ke-9. Ini salah satu contoh tuning PID controller untuk robot misalnya ya. Akhirnya didapatkan kira-kira seperti ini nih. Ya. Error dari robot tersebut ya. Kadang-kadang dia bisa 5 cm, kadang-kadang bisa 1 cm dari dinding ya, 5 cm turun terus, tapi inginnya selalu berada di 15 cm. Ya, kalau di sini nih minus 15, saya mungkin dia mendeteksi apa, saya ada penjelasannya, saya udah lupa, tapi ini bukan ada penjelasannya nih, dari jarak yang minus ini ya. Tujuannya untuk 0 ya. Anda bisa lihat nggak harus di kehidupan di kehidupan nyata nggak persis bisa 0 ya. Tapi kalau ada kenaikan harus turun lagi, naik, turun lagi sampai kita bisa lihat garis 0 ini ada di tengah nih, garis 0-nya. Ya. Ya. Membuktikan pengontrolnya berjalan. Ya. Ya. Seperti itu kira-kira aplikasi dari PID ya dalam mengontrol sesuatu robot ya, bisa dengan tuning perhitungan matang atau bisa dengan coba-coba. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan? Ya, waktunya 10 menit lagi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada berarti silahkan nanti Anda latihan soal ya, tidak jauh-jauh dari ya, tidak jauh dari apa, dari fungsi transfer, dicoba disederhanakan, kemudian apa yang bisa jadi perubahan ya, kira-kira gitu ya. Ya, contohnya begini, ya, apa efek KP terhadap sistem ini gitu? Apa yang harus Anda lakukan pertama-tama? Temukan fungsi transfernya. Apa YS per R jadi begini, ya, errornya jadi ini atau dan lain-lain, ya. Ya, errornya tidak sama dengan 0. Apa pertanyaan sih? Saya jadi bingung sendiri. Bentar. Nah, ini nggak ada pertanyaannya malah. Pengaruh KP sebenarnya, pengaruh KP terhadap error, katakanlah gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat fungsi KP, betul. Fungsi KP-nya itu kalau error KP-nya diperbesar, errornya makin kecil. Ya, 1/1 tambah KP. Kalau KP-nya 10 jadi 1/11, KP-nya 20 jadi 1/21 dan seterusnya. Makin kecil errornya kalau KP-nya diperbesar. Ya, cuma errornya nggak pernah bisa 0. Kecil bisa tapi nggak pernah bisa jadi 0. Kira-kira gitu ya. Analisa bisa banyak ya. Ini Anda bisa skip beberapa yang tidak saya ajari, Anda bisa skip. Contohnya begini lagi, Joko bisa menyederhanakan. Menjadi YS per RS atau Nanang. Ya, ini latihan lagi ya, YS per RS. Dikalikan, kemudian dibuatkan penbilang penyebut, mungkin jadi KPS tambah KI per S. Ya. KPS tambah KI, semua dibagi S. Ya, kemudian dikalikan, kemudian segala macam, akhirnya bisa kita punya fungsi transfer demikian. Ya. Dan di sini terbukti kalau dia errornya bisa jadi 0. Ya. Errornya bisa jadi 0.
Ya. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi sederhanakan fungsi transfer, kemudian buktikan kegunaan dari masing-masing parameter. Ya, buktikan kegunaan dari masing-masing parameter untuk mencapai tujuan. Ya, kira-kira gitu. Ya, ya, baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti kita selesai di sini. Pekerjaan rumahnya nanti ada homeworknya. Silakan Anda latihan ya. Ya, ini segala macam contoh sudah ada sampai contoh 4 contoh saya berikan ya, tapi tentu harus dibaca, dicoba dimengerti ya, kegunaan masing-masing ya. Bagaimana mengubah omega n ya dengan KP per M dan segala macam ya, bisa diperhatikan lagi. Dan kemudian ada pekerjaan rumah, coba saya cek pekerjaan rumahnya apa semua saja dikerjakan atau sebagian. Cukup nomor 2 ya, pekerjaan rumahnya cukup nomor 2 seperti ya. Ya, ada fungsi transfer, ada motor, kemudian dicoba dikontrol apa yang harus dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Coba latihan dengan Simulink ya. Itu untuk hari ini. Gimana kalau ada pertanyaan? Silakan. Saya coba jawab. Kalau tidak berarti kuliahnya selesai. Silakan. Sudah bisa. Anda UTS sekarang dengan Bumi ya? Jadi sekarang. Katanya nggak jadi. Oh, itu saya yang salah. Oh, jadi. Hari Minggu. Oh, oke. Baik. Ya, oke, selesai kuliahnya. Sampai ketemu minggu depan ya. Untuk Anda yang online juga sudah bisa meninggalkan ruangan. Baik, sir. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kalau ada pertanyaan. Selamat